Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 5 yang solihah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu sehat, selalu semangat belajar dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan untuk belajar bersama lagi. Kemudian sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi, serta pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul kiamah. Dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang tersebut. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita belajar tema 4 Mupel SPDB KD 3.4 tentang memahami karya seni rupa daerah. Sebelumnya, mari kita awali belajar kita dengan membaca doa bersama. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian akan mengenal kerajinan lokal daerah. Yang kedua, nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat membuat salah satu karya seni rupa daerah. Kerajinan lokal daerah yang pertama ada gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat atau tanah lempung. Sentra kerajinan gerabah yang menghasilkan ratusan bahkan ribuan keramik dengan berbagai jenis, bentuk, dan ukuran dapat kita jumpai di sentra gerabah Kasongan, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul. Berikut beberapa contoh gerabah, terutama yang terdapat di Kasongan ya. Yang pertama ada guci. Nah, tentunya kita sudah tidak asing dengan guci ini. Bahkan mungkin di rumah kalian juga banyak yang punya. Yang kedua, pot atau vas bunga ya, vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Yang ketiga, patung loro blonyo. Loro blonyo adalah patung sepasang pengantin yang duduk bersila dan sering kita jumpai di pesta pernikahan. Kemudian yang keempat ada air mancur. Nah, ini biasanya sebagian masyarakat kita punya ya untuk hiasan di rumah. Yang kelima, wuwung. Wuwung merupakan salah satu bagian dari ragam hias atap rumah tradisional Jawa. Nah, biasanya rumah-rumah orang Jawa, apalagi yang tinggal di daerah keraton ya, masih banyak yang atapnya bentuknya seperti ini. Kemudian yang keenam ada teko. Nah, ini kalau masyarakat dahulu minumnya itu dari teko. Nah, sekarang pun kita bisa ya, masih bisa kita jumpai di pasar, banyak yang jual teko, airnya lebih segar kalau minum dari teko ini, teko tanah liat. Karya seni rupa yang kedua adalah anyaman. Anyaman
dan tindihan yang menjadi satu. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya, sudah pernah melihat nih, sebelah kanan ada gambar keranjang buah yang dibuat dengan cara menganyam ya. Teknik-teknik dasar anyaman. Yang pertama, teknik anyaman dua sumbu. Dilakukan dengan cara menyilangkan dua sumbu. Setiap bilah silangkan dengan bilah lainnya hingga terbentuk struktur bersilang. Posisi anyaman tidak harus selalu lurus, melainkan bisa membentuk garis miring. Akhir dari sumbu atau bilah akan diikat sehingga anyaman menjadi kuat. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya. Tentunya kalian sudah pernah membuat anyaman dengan teknik ini ya, teknik anyaman dua sumbu. Teknik dasar anyaman yang kedua, teknik anyaman tiga sumbu. Teknik dasar anyaman ini mirip seperti teknik anyaman bilik. Perbedaannya terletak pada pola yang membentuk tiga arah. Bahan anyaman yaitu pakan dan lusi akan disusun sesuai dengan tiga arah yang telah ditentukan. Yang ketiga, teknik anyaman empat sumbu. Teknik dasar anyaman empat sumbu termasuk teknik dasar anyaman yang mempunyai lubang dengan bentuk pola oktogonal atau segi delapan beraturan. Nama lain dari teknik dasar anyaman empat sumbu adalah teknik dasar anyaman segi delapan karena mempunyai lubang dengan bentuk segi delapan beraturan. Yang keempat, teknik anyaman bilik atau anyaman kepang. Teknik dasar anyaman bilik ini sering disebut dengan teknik menganyam dua-dua. Selain itu, nama lainnya adalah anyaman kepang karena pembuatannya sama dengan membuat kepangan pada rambut. Yang kelima, anyaman teratai. Teknik dasar anyaman teratai adalah teknik menganyam bahan anyaman yang mempunyai tingkat kesulitan tersendiri. Teknik ini memerlukan keahlian namun dapat menghasilkan bentuk anyaman yang artistik dan indah. Yang keenam, anyaman cengkeh. Sama seperti teknik anyaman teratai, teknik dasar anyaman cengkeh cukup susah untuk dilakukan. Cengkeh atau cengkeh sesuai dengan namanya. Hasil dari pola anyaman ini akan membentuk pola memanjang yang menyerupai kembang cengkeh. Yang ketujuh, anyaman lilit. Teknik dasar anyaman lilit sesuai namanya, polanya membentuk sebuah lilitan. Cara membuat pola anyaman lilit adalah dengan cara melilitkan dua bilah atau rautan secara bergantian pada pondasinya. Lilitan pada teknik dasar anyaman lilit dapat dibuat menjadi variasi. Karya seni rupa yang ketiga adalah topeng. Topeng ini mencerminkan karakter atau sifat manusia. Karakter tersebut ada yang lucu atau jenaka, ada yang garang atau pemberani, ada yang menyeramkan atau jahat, sabar, ramah, dan sebagainya. Nah, bahan untuk membuat patung seperti kayu, gips, tanah liat, dan bisa juga dari kertas. Tekniknya ada teknik ukir, pahat, cetak, bentuk, tempel, maupun dengan cara menggambar. Fungsi topeng adalah alat untuk menggambarkan tokoh yang dikehendaki. Warna topeng itu menggambarkan karakter tokoh tersebut. Misalnya, topeng yang berwarna merah biasanya digunakan untuk menggambarkan tokoh yang mempunyai sifat angkara, jahat, dan pemberani. Kalau merah jambu, keras hati. Kalau biru tua, itu tokoh tersebut mengandung magis ya. Kemudian yang keempat, warnanya biru telur, menggambarkan
sifat baik hati. Sedangkan putih itu menggambarkan karakter suci atau kesucian, dan hitam menggambarkan karakter bijak atau teguh. Nah, teman-teman, berikut cara membuat topeng dari kertas. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti kertas, alat tulis, gunting, krayon atau pensil warna, tali atau karet gelang. Kemudian selanjutnya langkah kedua adalah membuat sketsanya. Membuat sketsa wajah sesuai karakter yang kalian inginkan. Yang ketiga, melukis atau memberi pewarnaan dan hiasan sesuai dengan kreativitas kalian. Yang keempat, kemudian digunting gambarnya topeng tadi ya, bentuk topengnya, dan dilubangi untuk mengaitkan tali menggunakan tali atau karet gelang. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari 3 karya seni rupa daerah. Yang pertama ada gerabah, kemudian yang kedua anyaman, dan yang ketiga topeng. Nah, sekarang tugas kalian membuat sebuah karya berupa topeng atau anyaman dari kertas. Kalau topeng dari kertas tadi langkah-langkahnya sudah ada ya. Kemudian kalau untuk anyaman dari kertas, kalian bisa membeli bahannya yang sudah ada polanya di toko ya, toko ATK biasanya ada. Nah, itu teman-teman, selamat mengerjakan tugas. Nanti dikumpulkan saat kalian PTMP berangkat ke sekolah. Pekan depan tidak apa-apa, tapi lebih cepat lebih baik biar tidak banyak tugasnya ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Cukup sekian. Selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.